Puji nama Tuhan, saudaraku. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan dan saya mengucap syukur kepada Tuhan jika kita bisa bertemu kembali, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kali ini kita akan berbicara mengenai berdamai dengan keadaan. Kata-kata ini kata-kata yang sempat umum kita dengar pada waktu pandemi dan itu sering diucapkan, kita berdamai dengan keadaan, kita masuk dalam new normal. Bagaimana kita berdamai dengan keadaan, tetap memakai masker kapanpun, karena COVID itu pasti selalu ada. Nah, itu kata-kata yang umum, yaitu berdamai dengan keadaan. Tapi mari kita akan coba lihat dari sisi pelajaran rohani pada kali ini, supaya kita juga memiliki kekuatan iman dalam kita berdamai dengan keadaan. Kita buka dalam Roma 8 ayat yang ke-35, ayat yang umum yang sering kita dengar, yaitu dikatakan demikian, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Amin. Nah, saudaraku, ini berbicara mengenai tentang hubungan yang begitu erat antara orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan keadaan kehidupan yang sangat membahayakan dia. Dikatakan di sini, siapa yang akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kita berdamai dengan keadaan ketika keadaan itu terjadi penindasan. Kita berdamai dengan keadaan ketika kesesakan itu terjadi. Kita berdamai dengan keadaan ketika penganiayaan itu terjadi dalam hidup kita. Ini berbeda dengan kompromi. Arti berdamai itu adalah kita bisa menerima keadaan itu dengan penuh sukacita. Jadi berdamai dengan keadaan adalah menerima keadaan itu dengan penuh sukacita tanpa kita menyesali kenapa saya berada di dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini. Kenapa kita berada di dalam penindasan? Kenapa kita berada dalam kesesakan? Di manakah Tuhan pada waktu itu? Kita tidak pernah mempertanyakan hal itu. Tapi kita berdamai dengan keadaan, kita menerima dan kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan Allah ada di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau orang percaya kepada Tuhan, berdamai dengan keadaan, apapun keadaan itu, seperti rasa dari permen yang sangat terkenal, nano-nano, asam, manis, asin, apapun keadaan itu, kita menerima keadaan itu dengan kepercayaan bahwa Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berdamai dengan keadaan, menerima situasi apapun dengan penuh sukacita, sebab kita sangat yakin percaya Tuhan menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan dapat dipisahkan oleh keadaan apapun. Seperti Rasul Paulus tadi katakan, siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan mampu kita terpisah dari kasih Kristus. Sebab kita berdamai dengan keadaan, menerima keadaan dengan penuh sukacita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Tuhan memberkati. Amin.